Kristi, salam sejahtera, shalom. Ya, saya percaya semua baik ya, semua sehat dalam Tuhan. Pastor Yosua, Tuhan beserta ya, Immanuel. Ya, kapan balik ini ke sini? Kamis, oke. Ya, Tuhan menyertai selama di sana. Ya, doa kami menyertai juga, tidak sendirian. Jangan tegang, campur tangan Tuhan pasti. Nyata, kami akan dengar good news nih. Kabar baik ini ya, luar biasa ya, ini saya bangga ya. Jadi kita ini kan sudah keluarga dalam Tuhan ya. Kalau ada yang berhasil sukses, happy, menang, ya senang saudara ya. Saudara pikir hanya ketika Argentina lolos saja lalu kita itu senang ya, haleluya. Oke, ini Pak Vino dari tadi pagi nyindir Piala Dunia ini ya. Indonesia ini saya kalau lihat Brasil berapa kali gitu ya, Argentina berapa kali, Inggris berapa kali, Indonesia lain kali katanya gitu. Nah, ya udahlah. Ya buat happy-happyan aja ya, puji Tuhan. Oke, saya akan sharing dari Lukas. Kan ini nuansa Natal ya, di belakang saya ini, di depan saudara ini sudah bernuansa Natal. Dan kita sudah masuk bulan Natal ini, jadi saya akan sharing dari sini. Lukas 1 ayat 34 sampai ayat 38. Lukas pasal yang pertama ayat 34 sampai 38. Perhatikan kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya, itu ketika malaikat bilang kamu nanti hamil mengandung. Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Perhatikan kata-kata yang disebut, dia terkenal mandul. Ya, dan itu aib buat orang Israel. Makanya orang yang mandul zaman itu, era itu, populer, viral. Yang disebut mandul itu. Wah, saudara ya, Elisabeth yang mana? Oh, yang mandul itu, ya udah. Ya, wah luar biasa. Sebab, nah ini kata malaikat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudara, waktu saya ada di sekolah Alkitab, saya sempat berpikir begini, ketika kalimat ini berbunyi ya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi gini ya, pikiran saya gini. Misalnya kalau jawabannya Maria itu no, dia nolak. Ya, gak mau gitu ya. Apakah malaikat Tuhan itu masih akan stay di sana? Ngelobi terus, ngelobi sampai luluh hatinya Maria dan akhirnya menerima. Iya kan? Nah, kita nggak pernah tahu kan? Cuma saya penasaran aja sih. Tapi setelah Maria berkata yes, ya, setelah itu nggak macam-macam. Malaikat bilang ya udahlah kita rayakan, kita ngopi-ngopi dulu yuk. Mau kopi susu atau kopi black coffee ya? Enggak loh, langsung pergi meninggalkan dia. Nah, saya akan sharing dengan tema menjadi fasilitator Tuhan. Menjadi fasilitator. Jadi gini ceritanya, kita ini di bumi dilahirkan dengan tujuan. Ya loh, bukan nanti brojol langsung keluar jadian, wah udah selesai, enggak loh. Jadi artinya kita terlahir dengan tujuan. Ya, ada big plan di sana. Ya, ada pilot projectnya di sana. Sorga punya rencana untuk setiap kita. Ibu rumah tangga jangan berkata, aduh Pak, udah liwat Pak. Ya, SMA udah liwat, kuliah udah liwat, sekarang aku ibu rumah tangga, ngurusi anak, ngurusi suami loh. Enggak mandek di situ loh. Ya, mungkin bagi Anda semua sudah berakhir dalam arti berakhir jadi ibu rumah tangga, tapi Tuhan bahkan mungkin belum mulai dengan Anda. Ya, dia sedang merajut sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik daripada apa yang Anda capai, apa yang Anda miliki saat ini. Banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan. Intinya dia rindu untuk Anda sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, suami, istri, orang tua, anak. Tuhan mau pakai Anda untuk menjadi fasilitatornya. But God, Tuhan, aku kan sudah umur 70, 80 tahun, bisa apa aku ini?
Mau ngapain lagi? Udah gemeter sana sini loh. Ya, apa Anda nggak pernah dengar kisah-kisah inspiratif orang-orang yang berhasil di usia 60, 70, 80 tahun. Ketika di belahan dunia lain ada orang menjadi kaya di usia 25, 30 tahun. Dan orang itu meninggal di usia 55, 56 tahun. Di belahan dunia yang lain ada orang di usia 55, 56 tahun baru menjadi kaya. Dan di usia 91 atau 100 tahun meninggal. Kita nggak pernah tahu loh, kapan kita memulai sesuatu. Kecuali kita menguasakan yang terbaik, di mana kita sampai kepada satu titik, satu momen, ternyata itu menjadi sebuah lompatan besar untuk kita. Dan hidup kita diubahkan tidak sama lagi seperti sebelumnya. Gak nyangka ya, kok iso ya? Aku kan gak sekolah tinggi. Ya, aku cuma ibu rumah tangga. Ada ibu rumah tangga ngomong sama saya, ketika ketemu Pak, Bapak lihat usaha saya ini. Bapak percaya apa enggak? Tapi usahaku ini mulai dengan modal 600.000. Saya bilang, loh Bu, tahun piro? Dia bilang, ya sekitar 2000. Loh, waktu dia ngomong 2000 itu saya kaget loh. Sebentar, 2000 itu kan sudah istilahnya udah masuk zaman now kan? Lah, 2000-an dengan modal 600.000 sampai segede sekarang usahanya. Mana mungkin ya terus terang Bu, nggak usah ngelanjutin, saya juga nggak percaya. Tapi dia berkata, tapi ini kenyataan Pak, saya nggak bohong, saya nggak berani bohongi pendeta hamba Tuhan. Ya udah, 600.000 loh. Ketika orang lain mati-matian utang sana sini, pinjam sana sini, pingin modal 50 juta, 100 juta untuk memulai sesuatu. Ternyata ada orang dengan hanya 600.000 dia mulai. Dan dia berhasil. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan bisa mulai dari mana saja loh. Anda tahu yang Tuhan paling suka adalah bukan soal uangnya berapa banyak. Tabungan Anda berapa banyak. Siapa yang menolong saudara? Bukan. Yang Tuhan suka adalah kedua tanganmu. Kenapa? Karena Tuhan selalu memulai dari kedua tangan kita. Pada akhirnya Anda akan belajar, Anda tidak perlu minta kepada dua tangan orang lain. Karena mereka sama lemahnya dengan Anda. Anda harus kuat dengan kedua tangan Anda. Anda harus mencapai semua hal yang besar dengan kedua tangan Anda. Saya yakin Pak Gembala ini memulai keluarga blessing ini bukan jadi begitu saja. Saya cukup tahu ya perjalanan dari keluarga blessing ini. Dan sepertinya ini baru memulai loh. Timur ya Pak ya? Berapa kali? 2 kali ibadah, sekali ibadah? Sekali. Oh, sudah mulai ada lagi nih. Makanya saya ngomong tadi pagi, ini kan timur buka cabang. Bisa aja nanti di seberangnya barat. Lalu nyamping ke selatan, lalu ke utara, lalu Surabaya dikepung. Nah, ya kan? Lalu tinggal nuai kok ladang sudah menguning, repot, bagaimana bisa repot? Ini sudah akhir zaman. Tuhan cari pekerja-pekerjanya. Ini waktunya kita untuk bergerak cepat. Ada kesempatan tangkap, ya, ada peluang sikat. Tapi dengan hikmat Tuhan tentu ya, jangan sikat. Lalu akhirnya keteteran. Nah itu saudara ya, tetap dengan hikmat Tuhan. Menjadi fasilitatornya Tuhan. Nah penting sekali untuk kita belajar seperti Maria. Ketika seorang Kristen menjadi fasilitatornya Tuhan, maka sesungguhnya kita menjadi orang kepercayaan. Ingat saya pernah katakan di sini, jangan hanya sekedar menjadi orang percaya, the believers. Jangan cuma jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi naik level menjadi orang yang bisa dipercaya. Naik level lagi menjadi orang kepercayaan. Loh apa bedanya Pak? Beda. Orang yang bisa dipercaya, mungkin Tuhan atau ada pihak yang memberi, menitip, mempercayakan, mengusahakan, tapi tidak sering. Ya, tapi kalau jadi orang kepercayaan, dicul. Aku percaya sama kamu. Kalau tak kasih kamu, percaya kamu pasti maju. Dipercaya. Tahun 2006 ya, saya ke Singapura. Ya, waktu di Singapura saya diajak oleh teman pendeta ketemu
temannya lagi. Ternyata temannya ini dari kalau kita ini kalau di sana departemen yang ngurusi PDAM itu apa sih, saudara ya? Gitu ya. Nah, waktu itu Singapura kan baru istilah lepas soal pengelolaan air dari Malaysia. Ya. Jadi bayangkan mereka dengan teknologi mereka yang sangat maju, mereka nyuling, mereka menyaring air laut itu untuk menjadi air yang bisa diminum. Hebat sekali. Ya, dan itu masih baru. Tiba-tiba temannya dari teman saya ini, hamba Tuhan ini, pendeta ini, bilang begini, "Pastor kalau mau, saya ajak yuk." Saudara, kami pergi ke tempat yang harusnya itu tempat khusus. Tidak boleh sembarang masuk. Cuma orang-orang dari kementerian sana aja yang bisa masuk. Tapi saya bisa masuk loh. Ya, bangga juga saudara. Saya nggak boleh foto gitu saudara ya. Jadi masuk lalu ditunjukkan bagaimana proses menyaring, penyulingan dan lain sebagainya. Waduh, saya kagum. Ya, ketika tertutup jalan Singapura ini bisa punya ide demikian. Demikian Israel. Israel ketika dikepung, ditekan, dibombardir dengan banyak blok supaya nggak maju, nggak berkembang, dia bertumbuh sendiri loh. Berkembang. Semakin digencet, ditekan, bisa berkembang. Jadi sukailah penderitaan. Ya, cintailah tekanan. Karena itu membuat Anda aware, membuat Anda berjaga, membuat Anda untuk selalu standby, ready, kapanpun. Membuat Anda menjadi dewasa. Iya loh. Masalah, tantangan, beban yang datang kepada kita membuat kita mau nggak mau untuk menyadari life is struggle. Hidup ini pergumulan, tidak bisa tidak. Aku nggak mungkin bergantung pada orang tua. Aku nggak mungkin ngemis minta sama orang tua, sama anak, sama sahabat. Mereka bisa benci atau mereka tidak menyukai aku lagi. Minta terus, pinjam terus. Aku harus percaya dengan kedua tanganku yang diurapi oleh Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan mau jadikan saudara menjadi fasilitatornya Tuhan. Sesuatu yang hebat yang Tuhan sedang siapkan. Lalu apakah saya kalau ke sana lagi boleh masuk? Ya enggak, cuma waktu itu. Walaupun mungkin saya ke sana dan berkata, "Loh, saya pernah loh, tahun 2006 pernah masuk ke sini." "Oh, Anda Pastor Vino ya?" "Iya." "Wah ya sorry Pak, ya dulu dan sekarang ya berbeda." Tapi kalau menjadi orang kepercayaan, artinya selalu ada yang dipercayakan di dalam tangan kita oleh Tuhan untuk kita usahakan. Tidak mudah loh melahirkan karya-karya yang besar, melahirkan produk-produk yang hebat. Maria ya dalam big plan-nya Tuhan merancang untuk melahirkan sang juru selamat loh. Dari begitu banyak Maria di Israel, Maria yang satu ini yang terpilih. Ya, dari begitu banyak nama, mungkin ya, Pastor Joshua, Pastor Johannes Gunawan, yang Tuhan percaya ini. Ya loh, nggak sembarang. Tapi ada nama yang lain yang kembar, nggak masalah. Tapi masing-masing Tuhan sudah percayakan sesuatu yang harus dikerjakan sampai gede. Ya, bisakah saya? Bisa. Kita akan jadi fasilitatornya Tuhan. Tetapi gini, kita akan belajar dari Maria. Bagaimana sampai menjadi seorang fasilitator seperti Maria. Maria kan nggak pernah rancang, ya. Tapi ternyata dia terbentuk dalam waktu-waktu itu, waktu-waktu singkat itu, untuk menjadi seorang yang memfasilitasi proyek sorga bagi dunia ini. Dengan melahirkan seorang juru selamat. Coba kita akan baca bagian yang pertama. Bagaimana menjadi seorang fasilitatornya Tuhan. Lukas 1 ayat yang ke-34 dan 35. Saya akan baca sekali lagi ya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Apakah mungkin?" "Kenapa? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus," ini adalah Roh Allah itu sendiri, "akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Karena itu, sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Plus, lihat ayat 36. "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung, lagi mengandung.
seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Saudara, yang pertama, bagaimana kita bisa jadi seperti Maria? Yang pertama adalah kalau kita menyadari dan mengenali siapakah Tuhan kita itu. Masalahnya gini ya, banyak orang Kristen sok tahu dan berkata aku cukup tahu bahwa dia adalah Allah yang menyembuhkan. Oh ya? Ya. Kalau gitu kenapa penyakit Anda yang sekarang kok belum disembuhkan? Ya banyak alasan ya. Begitulah masih proses dan lain sebagainya. Ya. Artinya gini, banyak orang Kristen cuma mengenali Tuhan itu di permukaan. Dia yang menyembuhkan, melindungi, menyertai. Yes, memang ya. Tetapi kita perlu masuk deep, lebih dalam lagi. Ya, mengenali siapa dia, apa yang dia bisa lakukan untuk kita, dan akhirnya menyadari Tuhan yang aku punya, yang aku sembah, yang aku percaya, itu Tuhan yang hebat dan luar biasa. Contohnya di sini. Si Maria kan di ayat 34 ngomong gini sama malaikat. Malaikat, tapi gini loh, masalahnya masa kamu nggak tahu? Aku ini belum married, belum bersuami. Ya, mana mungkin bisa hamil, mana mungkin bisa mengandung. Malaikat gak langsung jawab, dia cuma mau ngomong gini. Satu yang dia ngomong, bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasanya, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau sehingga engkau bisa mengandung. Artinya anakmu nanti yang kau akan kandung bukan hasil persetubuhan antara engkau dengan Yusuf atau dengan suamimu, bukan. Bukan hasil hubungan nafsu berahi dari pria dan wanita, bukan. Tapi semata-mata pure oleh Roh Allah, Roh Kudus yang mengerjakannya. Apakah Roh Kudus mengambil? Oh enggak, bukan itu istilahnya. Ya, Roh Kudus bisa, Roh Allah bisa melakukan apa saja. Dalam kasus ini kalau sudah lihat, akhirnya bayi itu ada di kandungan Maria. Kedua, ya, malaikat ngomong gini, dan sanak saudaramu. Kenapa kok Elizabeth dicangking? Ya, sepupunya Maria dicangking di kisah ini. Dan sanak saudaramu Elizabeth sekarang ini lagi hamil. 6 bulan. Maria kaget loh. Ya, ini dia yang dikenal dengan si mandul itu. Lah kok Isa? Lah kok Isa? Mana mungkin? Lihat, perhatikan baik-baik. Yang pertama, mana mungkin aku bisa hamil, belum bersuami, belum menikah. Kedua, mana mungkin si Elizabeth hamil, mandul. Usianya 80-an ke atas, udah tua. Ya, kemungkinan untuk hamil bukan cuma kecil sekali, tapi sudah tidak ada lagi. Tapi dari sini Anda belajar, Maria belajar. Yang pertama, ya, yaitu Tuhan bisa melakukan, membuka yang tertutup menjadi terbuka, yang mandul, kandungan dan rahimnya bisa dibukakan Tuhan. Why? Karena Tuhanlah yang mencipta kandungan. Ketika orang lain sudah angkat tangan, dokter, tabib sudah angkat tangan. Ketika aib itu datang dan ejekan itu datang kepada Elizabeth. Ternyata di usia tua yang gak mungkin lagi, gak mungkin. Ya, Tuhan buka kandungannya. Kan ditutup sama malaikat di ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, apakah ada yang tidak mungkin bagi dia? Tidak ada. Itu pertama loh. Ya, yang mandul saja Tuhan bisa buka rahimnya dan punya anak. Yang lebih berat, yang belum bersuami loh. Ya, belum pernah merasakan hubungan dengan seorang pria, bisa hamil. Lah kok bisa? Mana mungkin? Dari 2 kasus ini Anda harus belajar. Saya belajar. Maria tentu langsung nangkep. Oh, aku punya Tuhan yang baginya tidak ada yang tidak mungkin. Pilek, oh gampang. Panuan, ya kecil. Ya, iya. Kadas kurap, ya kecil-kecilan. Batuk, COVID, ya, AIDS, wah saudara ya. Apapun jenis penyakit. Oh yang gede-gede aja di Alkitab 4 Injil loh. Bisa disembuhkan, gak usah yang sakit. Terang-terangan mati loh.
bisa bangkit. Nggak usah yang terang-terangan mati. Terang-terangan karaten 4 hari. Kayak Lazarus. Di makam, dikubur. Sudah membusuk loh. Tapi bisa keluar tuh. Hidup lagi loh. Kan nggak mungkin. Mana mungkin. Ya, jadi gini loh. Ini pelajaran untuk kita ya. Kalau Anda mau kayak Maria jadi fasilitator Tuhan. Melahirkan proyek-proyek besar. Rencana-rencana besar untuk masa depan Anda. Untuk masa depan keluarga Anda. Untuk masa depan yang lebih besar lagi. Untuk banyak orang bahkan. Maka Anda harus belajar mengenali siapa Tuhan Anda. Kenali dia. Yang mana bagi dia nggak ada yang mustahil. Ayat 37 ketika si malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata mustahil itu saya periksa. Ternyata itu punya arti adunateo. Adunateo ya, itu punya arti tidak ada kemungkinan sama sekali untuk Tuhan tidak punya kekuatan. Tidak ada kemungkinan sama sekali untuk Tuhan tidak punya power. Tidak punya kuasa, alias nihil. Tidak mungkin kalau dia nggak punya kekuatan. Kalau dia nggak bisa menyembuhkan, tidak mungkin. Tertutup semua kemungkinan untuk Allah tidak bisa menyembuhkan. Untuk Tuhan tidak bisa bikin mujizat. Dia punya kemampuan untuk itu. Pasir tanah bisa jadi seorang manusia loh. Jadi Adam, ya, jadi Hawa dari tulang rusuk. Jadi, ya. Yesus dari tidak ada hubungan laki-laki perempuan. Bisa lahir, bisa ada. Ya, tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter bisa jebol. Bisa roboh. Pakar-pakar praise and worship banyak mengajar gini ya. Ya, sebenarnya kalau dilihat secara teologis itu tidak berhubungan sebenarnya. Oh iya, yang meruntuhkan tembok Yeriko itu karena pujian penyembahan. Sebenarnya kalau lihat asli kisahnya ya, itu nggak ada hubungan dengan sang. Loh iya Pak, itu mereka bersorak. Ya, jadi bedakan antara menyanyi, memuji, menyembah dengan bersorak. Beda ya. Oh jadi ketika mereka bengok, teriak, bersorak, jebol tuh tembok. Bukan. Saya percaya tembok 6 meter itu jebol karena kuasa Tuhan. Tuhan sedang mendemonstrasikan kepada umatnya Israel, kepada Yeriko, I am God, akulah Tuhan. Jadi ke Israel supaya iman mereka kuat. Waduh bangga aku punya Tuhan yang hebat. Bagi Yeriko musuhnya Tuhan, musuhnya Israel, celik, terbuka. Wih hebat Tuhannya, hebat Allahnya. Jadi dapat dua-duanya. Ya, Laut Merah bisa terbelah. Daniel dimasukkan gua singa, enggak diterkam oleh semua singa yang sudah sengaja dibikin lapar. Sadrak, Mesak, Abednego, teman-teman sejawatnya dimasukkan dapur api. Bau gosong pun enggak. Anda lihat apa yang Tuhan kerjakan? Mesbah yang sudah diberi korban persembahan disiram dengan air zaman Elia. Ya, lalu Tuhan turunkan api dan api itu melahap habis. Bukan cuma korbannya, sak mesbahnya, batunya loh, yang basah oleh air. Biasa minyak, tapi air pun dilahap oleh api yang turun dari sorga. Intinya adalah, apa maksud saya ngomong gini? Bagi Tuhan saudara, itu gak ada yang mustahil. Jangan bilang aku mandul loh, gak bisa. Gak ada kemungkinan Tuhan gak bisa nolong saudara. Selalu terbuka kemungkinan untuk mujizat terjadi pada Anda. Adunateo. Tidak ada kemungkinan untuk Tuhan tidak mampu. Ya, jadi Tuhan selalu mampu untuk menunjukkan kuasanya kepada saudara. Mandul saja terbuka. Kedua, nggak punya suami, tidak berhubungan pria wanita loh, bisa hamil. Kalau bukan Tuhan yang kerjakan, siapa lagi? Anda bangga punya Tuhan yang luar biasa? Anda bangga punya Tuhan hebat? Makanya saya melayani Tuhan sampai saat ini. Ya loh, mau bilang masalah banyak. Ya, mau ke Madura jatuh. Ini sampai sekarang masih luka loh kaki saya ini. Udah 2 bulan lebih. Orang-orang curiga, Pak, ada gulanya be.
Saya ini heran orang kalau tanya itu, tanya yang tidak pada tempatnya ya. Bapak ada jantung? Ya ada lah. Heran kan? Aneh kan pertanyaannya? Maksudnya bilang dong sakit jantung gitu kan. Bapak ada gula? Oh ada, di dapur. Ya saudara, bingung saya. Bapak ada gula, saya bilang saya loh sampai sekarang ngetes 3 hari sekali. Ya tes sendiri sih, 90, cepet, udah gitu aja. Ya, kok lama sembuhnya? Itu karena di tulang kering saudara. Kan ketatap tangga, tajam. Jadi buka cuil gitu ya. Nah tulang saya kena juga kulit tipis itu kan di atas tulang. Jadi kalau sudah kering, nah itu kalau nyetir ya, itu kan narik. Yang udah kering buka mana? Sakit loh minta ampun, perih. Ya kalau bilang masalah nih kaki juga perih. Tadi ngomong sama Pak siapa tuh depan itu di depan? Pak David. Oh iya. Dia bilang Pak Vino kok ngeslim? Saya bilang ngeslim apa? Aku naik 7 kilo. Ya, lo 2 bulan ini saudara karena kaki luka ya nggak olahraga, nggak bisa kegiatan yang berlebihan. Ya, jadi banyak isi. Ya, saudara kurang pembakarannya. Gitu ya. Jadi ya begitulah. Belum orang tua saya saksikan tadi siang. Jatuh umur 92 tahun. Kepala benjol di sini. Wah, ya. Untung nggak ada apa-apa. Belum lagi masalah lain, masalah dalam keluarga, masalah ini dan itu. Belum lagi masalah keluarga besar, yang mana minta bantuan nasihat saya, doa saya. Belum lagi masalah dalam pelayan. Masalah ini begitu banyak. Tapi saya ingat di satu malam, kira-kira seminggu lalu ya. Saya bilang gini sama Tuhan, di teras, tengah malam. Bukan nggak bisa tidur, cuma ya angin-anginan, dingin supaya sebentar tidur setelah doa ya. Saya sampai ngomong gini sama Tuhan, cik kurang tah. Ya, kamu pikir aku ini robot, ya alien yang bisa mampu menanggung segalanya. Tuhan, ya saya kalau ke Tuhan itu ngomong apa adanya. Ya aku anak dia papa kok, ya kan? Ya apa adanya dong, nggak usah yang resmi-resmian Tuhan. Wah, Tuhan yang Maha Esa, oh, ngapain? Ya udahlah, jangan resmi-resmian ngomong apa adanya. Tuhan aku sakit, aku capek, aku nggak kuat. Tolongin aku ya, bantuin aku ya, please. Udah itu aja. Lalu pergi tidur, selesai. Saya bilang ya udah, kalau memang ini kepercayaan darimu untuk aku harus mikul, nang is okay, nggak masalah. Aku nggak mau komplain kok. Ya cuma ya lumayan jerat-jerit aja daging ini Tuhan. Engkau kan lebih tahu. Ya tapi ya udah wes, selama engkau jadi penghiburku ya. Ya I'm stay here. Saya bilang ya udah saya di sini. Dan memikulnya udah. Pokoknya mikulnya bareng. Saya pernah khotbah di sini nggak ya? Dengan tema pikul bareng. Belum pernah ya? Ya, jadi gini. Anda ingat yang Yesus bilang begini. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, kata kuk itu dalam bahasa aslinya itu gandar atau beban yang diberikan ke 2 hewan. Ada 2 hewan. Lalu dipakaikan. Jadi kayak di desa gitu kan. Yang sebelah kanan, sebelah kiri, yang sapinya. Ada 2 beban kan. Ngapain sih? Supaya kalau jalan membajak sawah itu enggak satu ke kiri, satu kanan, tarik-tarian gitu loh saudara. Jadi searah. Ya kerjasama yang dipaksa. Ya, supaya setujuan. Karena ada kuk itu. Nah maksudnya ini pikul kuk yang kupasang itu gini loh. Anda pikulnya bukan sendirian. Anda dan Tuhan pikul bareng. Indah kan? Jadi ringan. Pikul kuk yang kupasang karena kuk yang daripadaku ringan adanya. Mana mungkin ringan? Aku pikul apa Tuhan? Berat. Karena Anda pikul sendiri. Tapi kalau kuk beban dari Tuhan, bukan cuma Anda yang pikul. Tapi Tuhan juga ikut memikulnya bersama dengan Anda. Akhirnya jadi ringan. Ngadapi suami, ngadapi mertua yang cerewet. Oh banyak di luar sana. Saya kira di keluarga Allah Blessing ini mertua-mertuanya fine-fine saja, baik-baik gitu ya. Seiman sehati, dalam piala dunia setujuan gitu ya. Doanya bersama-sama gandengan tangan, ayo ya. Bukan taruhan itu pecat-pecatan bukan ya. Jadi ya menghadapinya bersama dengan Tuhan. Enak, ringan. Jadi yang pertama kalau Anda ingin jadi fasilitator Tuhan. Pahami, perjelas, dan Anda harus meyakinkan diri bahwa Anda mengenalinya.
Kalau Anda kenal dia, sadar siapa dia dan apa yang dia bisa lakukan untuk Anda gak akan galau, gak akan panik, gak akan bingung, gak akan susah hati, gak akan bimbang, gak mungkin. Karena Anda cukup mengenal dia. Anda tahu siapa dia dan dia akan lakukan yang terbaik untuk Anda. Amin. Yang kedua, coba kita lihat ayat 38. Bagaimana kita bisa menjadi fasilitatornya Tuhan. Di ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Perhatikan, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang pertama, kita mengenali siapa Tuhan kita dan menyadari apa yang dia bisa lakukan untuk kita. Kalau kita sadar itu, wah, Anda tenang, tidur enak, kerja enak, fokus, dan lain sebagainya. Kedua, Anda harus mengenali diri sendiri dan menyadari posisi Anda di hadapan Tuhan. Yang pertama, setelah kenal dia dan sadar siapa dia. Kedua, Anda mengenali diri. Siapa Anda, ID-nya, jati diri Anda, dan sadar aku iki sopo. Punya segalanya, wong lahirnya telanjang. Aku bukan dari garis keturunan darah biru, tapi kok bisa memiliki segini banyak ya. Meraih mencapai sebegini besar ya. Sadar posisi Anda di hadapan Tuhan. Seperti Maria. Ya sesungguhnya aku hanyalah hamba Tuhan. Saat Maria mengenali siapa dirinya, saat kita bisa mengenali siapa diri kita, itu akan melahirkan, akan menghasilkan sikap penundukan diri. Kata hamba Tuhan, itu dalam teks Inggris dipakai kata maid servant. Sambung loh ini, maid servant. Itu letternya artinya babu. Sesungguhnya aku cuma babu Tuhan. Wes, cuma babu, jongos. Bahasa Yunani dipakai kata doule. Doule itu punya arti a female slave. Budak perempuan. Budak wanita. Yang mana budak wanita ini hanya menerima tanpa syarat. Mau diapakno terserah Tuhan, terserah majikan. Mengerjakan tanpa membantah, itu budak. Zaman dulu, era dulu, seorang budak tidak punya hak, tidak punya otoritas atas, bukan cuma untuk atas keluarganya loh. Loh aku punya anak, aku punya keluarga, enggak ada. Atas dirinya sendiri aja dia tidak punya hak, tidak punya kuasa. Siapa yang punya kuasa atas dirinya, atas keluarganya, bahkan atas masa depannya? Majikannya, tuannya. Makanya ada istilah tahun Yobel. Ini tahun pembebasan. Itu karena tahanan dibebaskan. Sehingga bisa merayakan to celebrate. Ya pembebasan yang diberikan oleh majikan mereka. Saya sharing tadi siang ketika Iran, kesebelasan Iran mengalahkan siapa itu? Kesebelasan apa itu? Kan 700 tahanan dilepaskan. Ya, wah hebat ya. Saking senangnya pemerintahnya loh. Ya, 700 orang dibebaskan. Sering-sering aja kayak gitu saudara ya. Ya wah luar biasa ya. Saking senangnya. Dan orang itu merasa bebas, senang. Anda kalau hidup bebas kan senang ya. Hai suami-suami, kalau istri nggak ngikuti rasanya kok seneng gitu ya. Kalau di mall itu istri jalan tuh kayak tutup mata, kayak orang buta, terus kayaknya seneng gitu ya. Nggak minta dibeliin ini, nggak minta mana kartumu. Nggak, seneng rasanya gitu ya. Luar biasa ya. Ya seneng rasanya. Ya saudara, hidup kita ini cuma hambanya Tuhan. Dan hamba itu tunduk patuh manut kepada majikannya yang adalah Tuhan 100%. Di organisasi kami, saya pegang sebuah departemen. Ya. Dan saya ini heran, karena banyak yang dipercayakan pada saya untuk saya kerjakan. Jadi ada beberapa undangan pelayanan terhadap saya di tahun 2023. Tapi saya sudah ngomong, coba saya akan atur waktu lagi. Karena mulai tahun ini saya harus terbagi 3, 4 sih. Tapi oke lah, keluarga family is number one lah.
Tapi untuk kegiatan aktivitas saya harus bagi antara pelayanan pribadi, kalau ada undangan pelayanan, kemudian pelayanan penggembalaan lokal, dan juga pelayanan di organisasi. Di mana saya harus turun setiap bulannya ke daerah-daerah, ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, ya Maluku, NTT, Pulau Jawa ini. Entah naik mobil atau naik pesawat, ya untuk menjangkau, untuk pelatihan, pembekalan, training dan lain sebagainya. Untuk penggabungan, urus masalah hukum, ya perizinan dan lain, belum lagi KKR, penginjilan, misi dan lain sebagainya. Itu melelahkan sekali. Di masa pandemi ketika orang-orang kebanyakan tinggal di rumah, saya justru keluar. Yang khawatir nih istri, anak-anak. Kamu pulang-pulang jangan bawa penyakit ya. Saya bilang, ya aku yang gak mau keluargaku sakit, tapi ya apa? Tetap harus jalan. Yang penting ya jaga aja ya. Kalian selain doakan ya, saya akan berusaha untuk jaga kesehatan, makan yang sehat, tidur yang cukup. Ya sebisa mungkin badan terus bergerak untuk berolahraga supaya tetap peredaran darah lancar lah, fit, tetap prima dan lain sebagainya. Kalau daya tahan tubuh, kekebalan meningkat atau tetap terjaga kan, ya kecil sih kemungkinan virus untuk datang. Tapi bisa saja datang gitu kan. Jadi memang banyak resiko yang harus ditanggung, yang harus dikerjakan. Dipercayakan ini, saya tipikal orang gak bisa nolak. Kaki lagi sakit gini dipercaya jadi ketua panitia untuk ngurusi doa puasa hamba-hamba Tuhan di Jogja. Saya sudah nolak, sebenarnya nolaknya itu ya bukan nolak gimana ya. Karena bagi saya kalau dipercayakan sebuah kegiatan, bagi saya itu sebuah kepercayaan dari Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan ya pokoknya berkati aku sehat, itu aja. Tubuhku ini kuat. Nyetir tuh sampai sana, 7 jam. Surabaya Jogja ini masih sakit. Untuk nyari tempat doa, puasa, ya untuk kegiatan wisata hamba-hamba Tuhan. Mau kemana? Mesti nyari, survei. Hasilnya dibawa pulang lalu diflorkan. Ya itu melelahkan, belum kaki ini sakit. Tapi saya tipikal orang nggak bisa nolak, mungkin sejak dulu. Waktu ikut gembala saya masih ingat ya. Disuruh bangun pagi, disuruh malam, memang dilatih sudah. Kalau ada jemaat yang tabrakan saya masih ingat di tol. Pino, bangun. Jam 2 pagi tuh. Oh ada apa om? Ini ada jemaat di tol kecelakaan. Pergi ke sana, pergi saudara. Ya untuk ya ngurusi dengan pihak kepolisian, dengan bawa ke rumah sakit ya seperti itu. Jadi udah terlatih sejak muda dulu untuk apapun dilahap. Ya, gembala sakit, lalu ada yang meninggal. Lalu ada lagi yang meninggal. Aduh saudara ya, itu banyak sekali yang meninggal, saya bingung. Saya masih ingat waktu itu. Jadi saya tunggal. Ya nyanyi, mimpin pakai gitar, ya mimpin pujian di malam di acara kedukaan itu, lalu khotbah, tutup peti, ya bantu ngangkat peti, nguburkan, udah gitu. Udah terlatih, udah terbiasa. Dan saya nggak bisa nolong, nggak bisa. Capek, sakit, kesel, sibuk, nggak bisa. Jadi saya belajar, justru ketika badan ini bergerak, jadi sehat loh. Iya loh. Jadi bergerak sana sini, badan jadi sehat. Kalau biasa cuma duduk, diam, game-gamean, tiktokan, apalagi ya. Udah, apalagi nonton gol, ame ngemil. Wah wes, saudara bisa kaku, saudara ya. Apalagi yang kita jagokan kalah, wah stuk, waduh besok ngomong. Ya saudara ya, jangan sampai demikian loh. Kita ini hanya hambanya, lakukan yang terbaik. Para suami, lakukan yang terbaik untuk istrimu dan anak-anakmu, untuk keluargamu lah intinya. Para istri pun demikian. Orang tua, percayalah kalau anak sudah menikah, wes culnoai. Ya, Anda tidak bisa jaga mereka terus, Anda hanya bisa jaga satu, melalui doa, kedua lewat nasihat. Ketika anak kami yang kedua menikah dan sekarang lagi hamil ya, 5 bulan. Ya, jadi siap-siap jadi ini ya. Iya, aduh jadi opa, jadi engkong. Padahal saya kalau di gereja semua ngomong gitu, Kofino, manggilnya Kofino. Gak siap aku jadi kong gitu engkongnya. Aduh ya wes lah, gak apa-apa lah. Mesti membiasakan diri gitu ya. Ya, cuma berikan nasihat aja sih sama mereka. Pak, aku begini, ya udah, suamimu mana? Saya telepon,
Saya bersyukur karena mantu ini, orangnya itu bukan mengidolakan saya. Karena papanya meninggal, jadi dia jadikan saya jadi papanya. Seneng ada kedekatan kayak gitu ya. Ya, dia sangat nangis ketika waktu pemberkatan nikah. Saya peluk dia dan saya berkata, welcome my son to our family. Nangis dia. Ya, waduh, senang dipadu. Terima kasih ya Pak, bisa terima aku jadi anakmu. Saya bilang, kamu bukan adopsi loh. Kamu sama si Meme itu yang kedua, kami panggil Meme ya, itu ini udah jadi satu. Dia anak papa, kamu juga anak papa. Ya, jadi kalau papa marahin kamu, ya kamu harus terima. Kamu anakku. Kalau kamu banggain papa, papa seneng. Ya, papa bersyukur punya anak sepertimu. Oh ya, thank you Pak. Ya, jadi ini ada beban baru lagi nih. Ya, Pak Gembala, cucu berapa nih? Wih, haleluya ya. Cucu 8, saya baru mau 1 loh ini. Hah? Cicit 1, ya Allah, saudara ya ampun. Luar biasa ini ya, dahsyat sekali ya. Ya bagus sekali ini ya, ini sesuatu yang hebat sekali. Saya perlu niru ini. Iyalah, kalau orang yang berhasil, orang yang itu perlu ditiru dong. Ya, hal-hal yang positif, yang baik, ya itu bisa menyemangati kita untuk mengejar hal yang sama. Walaupun mungkin mencapainya bukan yang sama persis, tapi ada yang lebih yang Tuhan siapkan khusus untuk kami, untuk kita. Ya, jadi karena kita ini hamba, wes kerja noai. Lakukan yang Anda harus lakukan untuk menyenangkan sang majikan, yaitu Tuhan kita sendiri. Maria, Anda lihat, dia tidak mengeluh, dia tidak malu, dia tidak takut dengan resiko-risiko di depan mata. Iya loh, dunia akan mengucilkan mereka. Loh, hamil, belum menikah kok mengandung. Wah, wes, menurut Taurat mereka bisa dirajam batu. Ya, saudara, ini beresiko besar. Tapi lihat, Maria nggak nolak. Puji Tuhan dia nggak nolak. Karena ketika dia menerima, jadilah padaku, be it unto me, according to your word. Sesuai dengan firmanmu atau perkataan. Jadi melahirkan proyek besar. Melahirkan juru selamat yang menyelamatkan dunia ini. Hebat dari seorang wanita yang rendah hati. Yang mau dipakai Tuhan jadi fasilitator. Dunia bisa diselamatkan. Resikonya banyak loh. Ketika dia terima visi ini, itu di Nazaret. Sedangkan dia dan Yusuf harus pergi ke Bethlehem untuk sensus penduduk. 110 kilometer dari Nazaret ke Bethlehem. Setelah lahir, Herodes mau bunuh kan? Di Injil Lukas pasal 2. Minggat, lari ke Mesir. 1.700 kilometer. Kayak Surabaya, Jakarta, Jakarta, Surabaya. Malam-malam lagi Tuhan berbicara pada Yesus. Bangun, ambil Maria, ambil bayi itu, cepat ke Mesir. Besok aja, enggak, malam ini juga. Ya, go, pergi. Pergi dia. 1.700 kilo loh. Bayangkan, mereka dijalani padang gurun, bukan padang rumput. Ya, mereka enggak lihat kiri kanan mall, enggak loh. Ya, Kapadokia, Dubai belum ada. Apa yang mereka bisa lihat? Tidak ada penghiburan sama sekali di padang gurun. Cuma panas waktu siang dan sangat dingin waktu malam. Biaya besar. Dan selama di Mesir mereka jadi perantau, orang asing. Gak enak. Maria memikirkan hal itu, saudara. Wah, ternyata ketika jadi fasilitator, ya banyak gak enaknya sih. Tetapi melahirkan hal-hal yang hebat loh. Anda gak sadari itu sekarang. Tapi nanti Anda bisa tahu, oh ini tuh rencana Tuhan. Ya, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Sekarang kita ngerti. Tadinya kan gak ngerti ya. Kok dihina, kok menderita ya kan. Dibully, disakiti, dilukai. Gak ngerti loh Tuhan, aku serajin. Ya, tanggal 21 Desember aku udah datang Natalan loh Tuhan. Ya, kok kena ini, kena itu. 2 malam aku datang. Ya, Pak Lumban Raja yang melayani ya itu ya. Lah kok kena masalah ini itu. Ya, mungkin kita akan mengatakan demikian ke Tuhan. Tapi ingat ya, Anda tidak sendirian. Ada begitu banyak di luar sana orang Kristen yang mengalami nasib yang sama seperti saudara.
Ada yang tumbang, tapi ada yang tetap stay, bertahan sampai akhir, dan akhirnya mendapat. Kadang gini, tinggal satu langkah aja kita melangkah, kita sudah gagal. Tinggal satu langkah, capek aku, kesel, balik aja, mulai pulang kampung, tarkam aja. Ya, padahal tinggal satu langkah aja dan Anda berhasil. Banyak orang gagal di langkah terakhir. Bukan pukulan yang ke-100 sehingga tembok itu roboh dan retak. Tapi ke-99 kali. Ya, pukulan yang datang ke tembok itu terus menerus sampai yang ke-100 itu cuma timing tepat untuk memastikan dia retak dan roboh. Ya, jadi tetap semangat ya. Tahun depan gelap. Tapi jangan takut, ada Tuhan yang terang bersama dengan Anda. Pasti terang bisnis Anda, keluarga Anda, pasti terang. Karena dia akan jadi, ingat loh, katanya Alkitab, firman-Nya adalah pelita di bagi kakiku. Jadi intinya gini loh, kita nih jalan kan gelap nih, nggak tahu harus kemana. Tapi pelita dan terang itu menuntun. Jalan melangkah dengan iman. Kadang nggak ngerti mau kemana ini, mau ngapain, dengan siapa, apa bisa, hasilnya apa. Kadang kita bingung kan. Tiba-tiba Anda sudah mencapai, sampai di sini 1 triliun. Waduh, ya melangkah lagi. Waduh, 10 triliun. Waduh ya, tiba-tiba Anda sudah dapat ratusan triliun. Wah, aku beli klub sepak bola aja lah kalau begini. Wah ya, karena pencapaian banyak. Liverpool, MU, saudara beli. Ya, karena dapat yang banyak ketika Anda melangkah dengan Tuhan, dengan iman, tanpa Anda sadari sudah banyak hal yang Anda bisa capai dan lakukan. Selamat setia, selamat bersabar, selamat untuk tetap semangat. Jangan mundur, jangan menyerah pada nasib, pada keadaan. Maju terus ya. Keluarga Allah Blessing karena Anda diberkati Tuhan. Tuhan menyertai Anda. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdiri bersama-sama. 2 hal kita pelajari pada malam ini. Yang pertama, kenali siapa Tuhanmu dan sadari apa yang bisa dilakukan bagimu. Yang kedua, kenali siapa diri Anda. Siapakah Anda? Who am I? Siapakah aku ini? Dan sadari bahwa kita adalah penting bagi Tuhan. Kita istimewa baginya. Kita milik kepunyaannya. Kita akan jadi fasilitator sorga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.